Halo, terima kasih sudah bergabung di channel Matematika Kreatif Titik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan bahas layang-layang, jajar genjang, dan trapesium. Langsung saja ya, yuk belajar yuk. Kita akan membahas layang-layang terlebih dahulu ya. Wah, jadi inget lagu masa kecil. Layang-layang yang ku sayang, layang-layang benang panjang, jauh tinggi sekali, melayang-layang. Suaranya bagus nggak, nak? Aduh, sudah pantas nih ikutan Indonesian Idol. Anak-anak, kita akan bahas layang-layang. Siapa yang suka main layang-layang? Banyak yang suka ya, karena asik. Saya sering main layang-layang dulu ketika masih kecil, walaupun perempuan. Tomboy saya ini. Jadi lari ke sana, lari kemari, naikin layang-layang. Pesan saya kalau main layang-layang jangan di jalan raya ataupun di jalanan ya, di gang-gang begitu, karena membahayakan bagi diri kalian maupun bagi pengendara kendaraan bermotor yang lain. Benangnya itu jika terkena leher orang itu bisa menyembelih loh ya. Pernah ada kasus sampai anak SMK itu meninggal gara-gara lehernya disembelih oleh benang tanpa sengaja. Jadi lewat nggak tahu ada benang layang-layang yang itu melintang di jalan, kena lehernya, ya sudah kayak pisau mengiris, akhirnya ya meninggal. Jadi anak-anak hati-hati kalau main layang-layang ya. Oke, kembali ke ini ya. Nah, perhatikan baik-baik. A, B, C, D adalah layang-layang. A, C, dan B, D adalah diagonal-diagonalnya yang berpotongan di titik O. Apa sih itu layang-layang? Layang-layang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang yang tidak sejajar. Jadi AB dan AD itu sama panjang, tapi mereka tidak sejajar. Kemudian DC dan CB itu juga sama panjang, tapi mereka tidak sejajar. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Sifat-sifat layang-layang. Yang pertama, mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Nah, ini perhatikan sudut B ini ABC itu sama dengan sudut D atau sudut ADC. Yang kedua, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Tadi sudah Ibu sebutkan ya, AB sama dengan AD dan DC sama dengan CB. Yang ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri atau simetri lipat. Jadi, perhatikan. Kalau layang-layang ABCD ini saya lipat di sepanjang diagonal AC, maka titik B akan ketemu dengan titik D. Demikian juga tepi-tepi layang-layang ini akan berimpit. Jadi AC ini diagonalnya sekaligus juga merupakan sumbu simetri atau simetri lipat dari layang-layang. Berikutnya, salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus dari diagonal yang lain.
Jadi perhatikan baik-baik, diagonal AC itu memotong diagonal BD di titik O. Dan panjang OB sama dengan panjang OD. Rumus-rumus layang-layang. Jika D1 adalah diagonal pertama dan D2 adalah diagonal kedua, maka luas layang-layang adalah L sama dengan setengah dikalikan D1 dikalikan D2. Keliling layang-layang ABCD adalah K sama dengan AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA. Simetri layang-layang. Layang-layang mempunyai satu simetri lipat yang berimpit dengan salah satu diagonalnya dan tidak mempunyai simetri putar. Suatu bangun disebut mempunyai simetri putar jika ada satu titik pusat pada bangun yang membuat bangun bisa diputar kurang dari satu putaran penuh dan bayangannya kembali kepada bangun semula. Kita kerjakan soal-soalnya ya, biar lebih jelas lagi. Panjang diagonal suatu layang-layang adalah 25 cm dan 20 cm. Berapakah luasnya? Yuk kita kerjakan bersama-sama ya. Pada soal diketahui bahwa diagonal 1 adalah 25 cm dan diagonal 2 adalah 20 cm. Untuk luas layang-layang rumusnya adalah setengah dikalikan diagonal 1 dikalikan diagonal 2. Jadi sama dengan setengah dikalikan 25 dikalikan 20. 20 dikalikan setengah adalah 10 ya nak ya. Berarti 25 dikalikan 10 tinggal nambahin 0 saja pada 25. Jadi 250. Sehingga luas layang-layang tersebut adalah 250 cm persegi. Kasih. Ketemu sudah. Soalnya terselesaikan. Lanjut ya. Berikutnya kita akan membahas tentang jajar genjang. Di samping adalah bangun jajar genjang ABCD dengan AE adalah tinggi jajar genjang. AC dan DB adalah diagonal jajar genjang. Jadi apa sih jajar genjang? Jajar genjang adalah segi empat yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sifat-sifat jajar genjang. Yang pertama, sudut-sudut yang berdekatan pada suatu jajar genjang jumlahnya 180 derajat. Jadi misalnya sudut B ditambah sudut C adalah 180 derajat. Kemudian sudut C ditambah sudut D adalah 180 derajat. Sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Dan sudut A ditambah sudut B adalah 180 derajat. Yang kedua, sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang sama besar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sudut A adalah sama dengan sudut C. Ini merupakan pasangan sudut tumpul. Kemudian sudut B sama dengan sudut D, merupakan pasangan sudut lancip. Sifat yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan pada suatu jajar genjang adalah sama panjang dan sejajar. AB itu sama dengan DC.
AB juga sejajar dengan DC. Kemudian AD itu sama dengan BC dan AD itu sejajar dengan BC. Yang keempat, diagonal-diagonal suatu jajar genjang saling membagi dua sama panjang. Misalkan O adalah titik potong diagonal AC dan BD, maka OA itu sama dengan OC dan OB sama dengan OD. Paham anak-anak? Oke, lanjut ya. Rumus-rumus jajar genjang. Luas jajar genjang ABCD sama dengan luas segitiga ADC ditambah luas segitiga ABC. Betul kan? Paham? Oke, lanjut. Pada jajar genjang ABCD ini, segitiga ABC dan segitiga ADC adalah dua segitiga yang kongruen. Sehingga luas jajar genjang ini adalah sama dengan 2 kali luas segitiga ADC. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, pada segitiga ADC ini, luas segitiga adalah setengah alas dikalikan tingginya. Alasnya adalah A, tingginya adalah T. Sehingga menjadi 2 kali setengah kalikan A kalikan T. 2 dikalikan setengah, 1 ya nak ya. Jadi hasilnya adalah A dikalikan T atau alas dikalikan tinggi. Jadi luas jajar genjang adalah alas kali tingginya. Untuk keliling jajar genjang ABCD berarti sama dengan AB ditambah BC tambah CD tambah DA sama dengan A ditambah B ditambah A ditambah B. Sama dengan A ditambah A adalah 2A, B ditambah B adalah 2B. Atau bisa juga ditulis jajar genjang tidak memiliki sumbu simetri atau simetri lipat, tetapi memiliki dua simetri putar, yaitu sudut putar 180 derajat dan 360 derajat. Jajar genjang ini kalau kita putar sejauh 180 derajat, dia akan masuk ke dalam bingkainya. Begitu juga jika diputar satu putaran penuh, dia juga akan masuk ke dalam bingkainya lagi. Maka dikatakan bahwa jajar genjang ini punya dua simetri putar. Lanjut ya. Soal-soalnya. Kita mengerjakan soalnya nak ya. Pada jajar genjang CDEF diketahui bahwa sudut E sama dengan 4x dikurangi 5 dan sudut D adalah x ditambah 25. Berapakah besar sudut E? Kita kerjakan bersama-sama ya. Sifat-sifat jajar genjang. Dua sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Jadi sudut E ditambah sudut D adalah 180 derajat. Untuk sudut E adalah 4x dikurangi 5. Sudut D-nya adalah x ditambah 25. Jadi 4x dikurangi 5 ditambah x ditambah 25 sama dengan 180 derajat. 4x ditambah x berapa ya nak ya? 5x. Min 5 ditambah 25 berapa ya nak ya? 20. Jadi 5x ditambah 20 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 160 derajat. X-nya adalah 160 dibagi 5. 32 derajat. Jadi sudut E adalah 4x ditambah 5, x-nya kita tinggal ganti 32.
Jadi sama dengan 4 dikalikan 32 derajat ditambah 5. Hitung, anak cakep, ayo dihitung. Berapa ya hasilnya? Tralala, hasilnya adalah 133 derajat. Coba cek betul tidak hitungan saya ya. Barangkali saja saya salah hitung, kan bisa aja. Lanjut ya. Trapesium. Trapesium adalah bangun datar segi 4 yang dua rusuknya sejajar namun tidak sama panjang. Jadi ini trapesium ABCD. AB itu sejajar dengan DC. Namun AB tidak sama dengan DC. Panjangnya tidak sama ya nak ya. Ada 3 jenis trapesium. Yang pertama adalah trapesium siku-siku. Satu rusuknya tegak lurus terhadap rusuk-rusuk sejajar. Contohnya adalah trapesium PQRS ini. Rusuk PQ sejajar rusuk PS dan rusuk QR. Ini ada tanda siku-sikunya ya nak ya. Trapesium PQRS ini tidak punya simetri lipat dan juga tidak punya simetri putar. Yang kedua adalah trapesium sama kaki. Contohnya adalah trapesium EFGH. Trapesium EFGH mempunyai dua rusuk sama panjang, yaitu EH dan FG. Dia mempunyai satu simetri lipat tetapi tidak punya simetri putar. Yang ketiga adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang keempat rusuknya tidak sama panjang. Contohnya adalah trapesium ABCD ini. Keempat rusuknya tidak sama panjang. Nah, trapesium sembarang ini tidak punya simetri lipat dan juga tidak punya simetri putar. Lanjut ya. Sifat-sifat trapesium sama kaki. Yang pertama, sudut-sudut alas dan sudut-sudut pada sisi atas adalah sama besar. Yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang ketiga, menempati bingkainya dengan dua cara, yaitu dibalik sesuai simetri lipat dan diputar sejauh 360 derajat. Sifat-sifat trapesium siku-siku. Jumlah dua sudut yang berdekatan antara dua sisi sejajar adalah 180 derajat. Yang kedua, mempunyai tepat dua sudut siku-siku. Rumus-rumusnya. Luas trapesium adalah setengah kali jumlah panjang garis sejajar dikalikan tinggi. Sedangkan untuk kelilingnya, keliling trapesium adalah jumlah panjang semua sisi. Kita akan lihat pada soal-soalnya biar kalian lebih paham. Ya nak ya. Kita kerjakan soal-soalnya ya nak ya. Diketahui trapesium sama kaki PQRS. PQ adalah 7 cm, QR adalah 10 cm, PT yang merupakan tinggi dari trapesium adalah 8 cm. Berapakah luas PQRS? Kita kerjakan bersama-sama ya. Gampang, kalian pasti bisa. Kita cari panjang SR terlebih dahulu.
Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. PHRS ini adalah trapesium sama kaki. Kalau sama kaki, ya berarti kakinya sama. Jadi PS sama dengan HR. Itu kalau sama kaki. Kalau sama kamu, ya berarti kita belajar bareng-bareng. Jadi jangan kabur ya, harus selesai sampai pembelajaran ini biar kalian menguasai materi ini. Lanjut ya. Untuk PH itu panjangnya sama dengan TU. Dan UR adalah sama dengan TS, sama dengan 6 cm. Sehingga panjang SR adalah ST ditambah TU ditambah UR. Sama dengan SR-nya adalah 6 cm ditambah TU-nya adalah 7 cm, UR-nya adalah 6 cm, sama dengan 19 cm. Nah, kita bisa mencari luas trapesium kalau SR-nya sudah diketahui. Rumus trapesium adalah setengah dikalikan jumlah garis sejajar dikalikan tingginya. Jumlah garis sejajarnya adalah PH dan SR, berarti sama dengan 7 ditambah 19. Sehingga luasnya adalah setengah dikalikan 7 ditambah 19 dikalikan 8. Hitung. Anak cakep, ayo menghitung. 8 dibagi 2. 4 ya nak ya? 4 dikalikan 26. 104. Jadi luas trapesium adalah 104 cm persegi. Gampang kan? Lanjut ya. Pada video pembelajaran yang akan datang kita akan bahas tentang segitiga. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Jadi yang belum subscribe, segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video-video pembelajaran yang baru. Klik juga ya video-video yang di kiri kanan ini karena banyak cara praktis yang sudah saya upload di sana. Untuk link pembelajaran yang lain nanti akan saya sertakan di deskripsi. Oke, ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye bye.